Perkenalkan, saya Nur Setiawan, jurusan Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Sistem Informasi Perusahaan. Untuk definisinya, Sistem Informasi Perusahaan merupakan sebuah sistem yang dapat digunakan oleh para eksekutif dan semua karyawan. Tujuannya untuk memberikan informasi holistik dari sudut pandang perusahaan, sehingga dapat dijadikan sebagai manajemen sumber daya perusahaan. Ada pula sistem informasi eksekutif, yaitu suatu bagian yang menyediakan informasi bagi eksekutif mengenai kinerja keseluruhan perusahaan. Tujuannya untuk melayani kebutuhan informasi bagi para eksekutif puncak atau eksekutif tingkat atas. Manfaatnya yaitu dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi yang tersedia bagi para eksekutif. Kebutuhan informasi: 1. Informasi yang tepat waktu. 2. Akses lebih besar ke data operasional. 3. Informasi relevan yang lebih singkat. 4. Dapatnya informasi baru. 5. Informasi lebih banyak tentang lingkungan eksternal. 6. Informasi yang lebih kompetitif. 7. Akses lebih cepat ke database eksternal. 8. Akses lebih cepat ke informasi. Dan yang terakhir, mengurangi biaya kertas. Kegagalan. Adapun kegagalan sistem informasi perusahaan mencakup proyek yang ditinggalkan sebelum penerapan atau diterapkan tetapi begitu gagal langsung kembali ke sistem informasi yang dulu. Ada pula langkah-langkah untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kegagalan. 1. Mengerti kerumutan organisasi. 2. Mengenali proses yang dapat menurun nilainya jika standarisasi dipaksakan. Dan yang terakhir, mencapai konsensus dalam organisasi sebelum memutuskan untuk menerapkan sistem informasi perusahaan. Sistem pendukung perusahaan, yang dimana di dalamnya terdapat sistem pendukung keputusan, merupakan bagian dari sistem informasi berbasis komputer, yang dimana termasuk berbasis pengetahuan juga, yang dapat dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Komponen sistem pendukung keputusan. 1. Manajemen basis data. Komponen ini adalah subsistem yang terorganisasi dalam sebuah wadah besar basis data. Keberadaan basis data ini sebagai pendukung sistem pemecah masalah bisa berasal dari eksternal ataupun internal. 2. Basis model. Kemudian dimungkinkan dalam membuat analisis menyeluruh untuk membandingkan seluruh alternatif solusi yang disajikan. 3. Sistem perangkat lunak atau user interface. Dalam komponen ini, seluruh pembuatan basis model dikombinasikan ulang dengan seluruh komponen yang disediakan manajemen data. Keduanya kemudian dipresentasikan melalui model yang ramah terhadap pengguna melalui sistem perangkat lunak. Keluaran dari user interface inilah yang nantinya akan diberikan kepada pengguna. Manajemen pengetahuan. Proses penerapan pendekatan sistematik untuk menangkap, menyusun, mengelola, dan menyebarkan pengetahuan di seluruh organisasi untuk mempercepat kerja, menggunakan praktek terbaik, dan mengurangi biaya pengerjaan ulang dari proyek ke proyek. Dari data menjadi pengetahuan. Data hal yang langsung dapat diamati dan diverifikasi, kemudian terdapat informasi hal yang dapat mewakili data yang telah dianalisis, kemudian menjadi pengetahuan yang didasarkan atas pengalaman, persepsi, dan pendapat individu. Sekian, terima kasih.